Om Swastiastu. Halo, selamat malam semuanya. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Niputudini Andriani sebagai guru bahasa Indonesia ya. Jadi, langsung aja. Karena sekarang situasinya masih seperti ini, nah kita belajar secara online. Jadi, video kali ini Bu Dini akan menjelaskan mengenai laporan hasil observasi. Nah, siapa sih yang di sini pernah mengobservasi suatu benda atau mengamati suatu benda, kemudian menuliskan secara detail apa yang kalian dapatkan setelah meneliti benda tersebut? Ada yang pernah? Tentu saja pernah ya, karena melakukan penelitian itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak memungkiri orang yang suka akan ilmu pengetahuan atau tidak, pasti sangat kepo atau ingin mengetahui terhadap suatu hal, suatu benda, atau apapun yang ada di alam semesta ini. Contoh seperti ini. Nah, ketika ada binatang yang belum pernah kalian lihat sebelumnya, kalian dekati, lalu kalian amati. Ini contoh seorang anak kecil ya, pertama kali melihat kunang-kunang di malam hari. Apa ya itu kedap-kedip? Kok seperti lampu ya? Nah, pasti ada di pikiran anak kecil seperti itu. Cuma anak kecil itu hanya bisa mengamati saja, tidak untuk menuliskan hasil dari pengamatan mereka. Berbeda dengan kita ya. Kita yang berada di jenjang SD, SMP atau SMA sudah ada tujuan dari mengamati hal tersebut, yaitu dengan menuliskan kembali atau istilahnya yakni menginterpretasi, menuliskan hal-hal yang dilihat atau yang sudah pernah dibaca. Nah, sekarang kita akan mulai materinya. Simak baik-baik. Jadi, laporan hasil observasi adalah menjabarkan suatu hal, entah itu berupa benda, apapun yang ada di alam semesta ini, bisa kalian jadikan sebuah tulisan, ya. Nah, dalam hal ini, misalkan kita akan mengamati buah, ya, yaitu buah manggis. Nah, ciri-ciri dari laporan hasil observasi itu tidak asal-asalan. Yang pertama, ada kalimat definisi atau kalimat penjabaran. Kalimat definisi ini terdapat di paragraf pertama. Seperti apa bentuknya? Contoh. Manggis merupakan bla bla bla, ya. Jadi kalian akan menjelaskan apa itu manggis. Semua tahu manggis itu buah, tapi secara mendetail belum tentu kita tahu, ya. Kalian akan menjelaskan secara mendetail. Itu disebut dengan kalimat definisi. Apakah kalimat definisi hanya pada kata merupakan? Tidak. Bisa juga manggis adalah, itu bisa kita gunakan. Kedua, manggis merupakan, bisa juga. Kalimat definisi adalah pemaparan atau penjabaran suatu kata yang akan dijelaskan secara sistematis. Itu terdapat pada paragraf yang pertama, seperti itu. Jadi, dalam menulis laporan hasil observasi itu, yang pertama harus bersifat objektif, ya. Jadi kita tidak boleh mengada-ngada isi dari laporan hasil observasi, benar-benar bersifat nyata. Nah, Bu Dini hanya menjelaskan LHO atau laporan hasil observasi ini selama 4 menit terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di part 2. Namun sebelumnya, sebelum Bu Dini akhiri, akan Bu Dini berikan kalian berupa tugas, yakni amatilah sebuah benda, ya. Kalian mengamati sebuah benda, apapun yang kalian lihat itu bisa kalian jadikan sebuah tulisan. Ingat, objeknya tunggal atau objeknya hanya satu saja. Itu kalian amati dan buatlah kalimat definisi dari objek tersebut. Paham kan tadi apa itu kalimat definisi? Ya, kalimat definisi akan memaparkan atau menjabarkan benda tersebut berupa kalimat yang sistematis atau lengkap dan terperinci. Seperti itu ya. Itu tugas untuk yang pertama. Dan berikutnya akan Bu Dini posting terus video-video Bu Dini di channel YouTube-nya Bu Dini, yaitu Dini TV Official. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.